Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kajian tematik ya. Di sela-sela kajian kitab kita pada malam hari ini membahas judul, apa judulnya? Ada apa di bulan Desember? Ada apa? Kata Ustadz Taufik, ada hujan. Ya. Kata Ustadz Hidayatullah, ada bencana. Masih ingat tsunami yang paling terkenal di Indonesia? Tsunami Aceh. Bulan berapa? Desember 2004 kalau nggak salah. Kemudian juga banyak ya kejadian-kejadian. Beberapa hari yang lalu gempa di NTT, gempa di mana ya? Di sebagian tempat. Ya, wallahu alam, meskipun ahli teknologi cuaca mengatakan karena Desember itu bla bla bla, banyak pergeseran apalah ya. Tapi ada juga yang mengaitkan karena banyak ritual-ritual kekufuran dan juga kemaksiatan yang terjadi di bulan November dan Desember. Sekarang bulan apa? Jumadil Awal. Sekarang bulan Jumadil Awal. Tapi kalau kalender Masehinya bulan Desember. Nah, di antara hal yang tiap tahun jadi polemik adalah Natal. Ya Natal. Sebenarnya kalau kita sudah punya konsep, nah kita tidak akan pernah lagi terusik. Karena kita sudah punya pondasi, sudah punya ilmu. Mau orang mengatakan A, B, C, mau bawa dalil A, B, C, kalau itu udah melanggar konsep kebenaran yang sudah kita amini, maka kita akan tolak. Sehingga penting memahami konsep di berbagai kondisi. Jadi tolong teman-teman ya, di antara cara belajar ilmu agama adalah pahami apa hal yang sering jadi polemik, dalami ilmunya, dalilnya, sehingga punya konsep. Contoh misalnya ya masalah musik, pelajari. Masalah misalnya cadar yang sering polemik, debat. Sehingga kalau kita udah punya konsepnya, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan mudah diombang-ambingkan arus ya, arus syubhat dan semisalnya. Jadi di bulan Desember ada yang dinamakan dengan Natal. Ya, Natal ini dari bahasa Portugis yang artinya adalah maulid, kelahiran ya, yaitu kelahiran Yesus Kristus versi orang-orang Nasrani. Langsung saja ke inti topik, bagaimana sikap kita ya, atau bagaimana pandangan kita terhadap hari Natal ya, atau Christmas, atau hari kelahiran Yesus, atau hari kelahiran Nabi Isa yang jatuh kata mereka tanggal 25 Desember ya, yang sekarang dikenal dengan Nataru, Natal tahun baru. Jadi dijadiin satu paket ya, paket double kesyirikan dan kemaksiatan ya, jadi double. Islamnya Natal dan tahun baru, ada dannya. Sekarang digabungkan Nataru, Natal tahun baru. Tapi mungkin tahun barunya nggak kita bahas ya, karena waktu ya yang tidak panjang. Pertama kita harus punya konsep, Pak. Islam sudah punya hari raya. Islam sudah punya hari raya. Hari raya Islam ada berapa? 2 atau 3? 2 atau 3? 2, 3. Yang benar 2 atau 3? 4 aja, full 4. Yang benar ya bisa 2, bisa
3. Kalau tahunan 2. Kalau ditambah dengan pekanan 3. 2 hari raya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri kembali berbuka setelah sebulan puasa yang jatuh tanggal 1 Syawal. Sedangkan yang kedua Idul Adha kembali berkurban yang jatuh tanggal 10 Zulhijjah. Itu per tahun. Adapun per pekan ada yang namanya hari Jumat. Itu juga hari raya pekanan. Karena itulah kalau kita lebaran di hari Jumat, kita kalau udah sholat hari raya nggak wajib sholat Jumat karena 2 hari rayanya gabung. Jadi kalau kita paginya udah Idul Fitri, Idul Adha, maka boleh kita tidak sholat Jumat. Misalnya nih DKM Anwar, kita bilang hari ini kita zuhuran karena pagi tadi udah sholat hari raya, boleh. Begitu juga ada hal-hal yang misalnya dimakruhkan kita menyendirikan puasa di hari Jumat karena kita dilarang puasa Idul Fitri, Idul Adha. Jadi mirip konsep. Nah, ini udah mewakili semua hari raya. Dulu orang-orang musyrikin punya hari raya yang mereka rayakan tiap tahunnya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kata Nabi SAW, Allah udah gantikan dengan 2 hari yang terbaik dalam tahunnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dalam Islam tidak boleh memperingati hari yang diperingati bertahun-tahun. Karena itulah sejatinya yang namanya hari raya. Sedangkan hari raya adalah tempatnya agama, ranah agama. Menentukan hari raya adalah ranah agama. Seandainya ranah duniawi, Allah nggak menghilangkan hari raya yang berlaku di tengah-tengah orang-orang Yathrib atau Madinah. Sedangkan Allah mengganti, artinya hari raya adalah bagian dari agama. Sehingga kalau kita merayakan suatu hari, hari ibu kek, hari bapak, hari kakek, hari nenek dan semisalnya, kita tanyakan butuh kepada dalil. Atau misalnya hari guru atau hari-hari yang semisalnya hari anniversary, ya mantan pertama, mantan kedua, ya istri pertama, istri kedua, ini adalah menjadikan hari raya yang merupakan ranah agama. Ini poin yang pertama. Jadi Natal bukan perayaan kaum muslimin. Yang kedua, kalau kita punya teman ulang tahunnya tanggal 1 Januari, kita ngucapin tanggal 1 Juni, kira-kira dia terima atau enggak? Selamat ya ulang tahun. Loh, kan saya 1 Januari. Iya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Karena ternyata di dalam agama Nasrani tidak ada dalil yang pasti Nabi Isa lahir atau Yesus Kristus lahir di tanggal 25 Desember. Dalam Al-Bible, Alkitab, di dalam Bible tidak ada referensi yang valid yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa atau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Jadi sebenarnya Natal itu ya dalam tanda kutip adalah bid'ah dalam agama Nasrani. Kalau kita pelajari kan Nasrani punya banyak sekte, banyak aliran. Sebagaimana umat Islam terpecah jadi 73. Orang Nasrani 72, orang Yahudi 71. Jadi terpecah belah. Begitu juga gereja-gereja punya aliran. Sehingga tidak boleh aliran A yaitu sembah atau ke gerejanya gereja yang alirannya B. Kalau zaman kita dulu fanatisme mazhab. Ya, mazhab Hanafi nggak boleh imaman sama mazhab Syafi'i di zaman dahulu, di zaman Jumud. Ya, sebelum tercerahkan dengan perbedaan para ulama ya dalam masalah kelapangan berpikir. Dulu ya kita begitu. Nah, ini juga dianut dalam konsep Nasrani. Bahkan sebagian aliran itu tidak merayakan Natal karena Natal itu bid'ah. Bahkan sebagian aliran seperti Ortodoks merayakan Natal itu tanggal 6 atau 7 Januari. Artinya enggak ijma, mereka enggak sepakat. Tanggal 25 Desember ya. Bahkan kalau kita baca literatur menyebutkan bahwasanya bedain Romawi dengan Nasrani, Pak.
Nasrani itu agama, Romawi itu bangsa. Ya, bukan satu kesatuan. Ya, sama kayak Arab dengan Islam dulu. Karena dulu Arab juga ada ya orang-orang yang agamanya musyrikin, penyembah berhala. Romawi dulu agamanya paganisme. Ya, paganisme, penyembah ruh, penyembah dewa. Nah, Romawi ini memiliki sebuah ritual hari raya setiap tanggal 25 Desember. Karena menurut mereka itu adalah titik nadirnya matahari. Jadi matahari itu paling rendah berada tanggal 25 Desember, puncak dinginnya. Sehingga ketika tanggal 25 Desember matahari mulai naik. Jadi seperti kelahiran matahari karena mereka menyembah dewa matahari. Yang main Yu-Gi-Oh zaman dulu, ya, ada tahu Yu-Gi-Oh? Ya, yang tahu sezaman sama saya, kartu Yu-Gi-Oh ada 3 kartu dewa, Pak. Salah satunya Dewa Ra. Apa Dewa Ra? Dewa matahari. Nah, mereka rayakan ini. Nah, agama Nasrani datang ke Romawi agar orang-orang Romawi mau masuk ke dalam agama Nasrani karena mereka punya hari raya ini disatukanlah. Oh, kita juga boleh rayakan, dan ujung-ujungnya hari tersebut lama-lama diubah menjadi hari kelahiran Yesus Kristus, versi mereka yang dikenal dengan Natalan. Kalau kita baca Lukas kedua ayat 11 gitu. Ya. Lukas itu dalam surat ya, dalam Bible, Alkitab, disebutkan bahwasanya Yesus itu lahir ketika para pengembala kambing itu di malam hari. Mengembala di malam hari, tidur di padang rumput pada malam hari, menjaga ternaknya pada malam hari. Dan ini ya kebiasaan mengembala, mungkin bapak-bapak yang punya hewan ternak ya, kalau musim panas kita biasa ngembalain kambing di halaman rumput, Pak, padang rumput. Beda kalau musim dingin. Musim salju kita lebih banyak ya gembala di dalam kandang. Kita ambil pakan-pakannya karena hujan, karena sering salju. Sedangkan ketika itu di Palestina yang namanya 25 Desember, di bulan Desember itu musim dingin, musim salju, musim hujan. Tidak logis di Syam ketika itu mereka mengembalakan kambing-kambing di musim dingin. Kata para ahli, ini menjelaskan bahwasanya keadaan mengembala kambing seperti ini ya di malam hari ini tanda mereka sedang berada di musim panas yang terjadi di antara bulan Juni, Juli, Agustus dan semisalnya. Ini puncak panasnya matahari. Sehingga dalam Bible saja disebutkan Yesus tidak lahir di akhir tahun, tapi di musim panas yang tidak jatuh di bulan Desember. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, surah Maryam, dijelaskan bagaimana peristiwa Maryam alaihissalam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, di surat Maryam 23, 24, 25. Ya, disebutkan ketika itu fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Saking sakitnya rasa kontraksi melahirkan membuat Maryam yang sedang hamil tua bersender, Pak, di sebuah pohon kurma. Dan pohon kurma ini ya ada di setiap musim. Ya. Kemudian qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian Maryam mengatakan, seandainya saya wafat, meninggal sebelum saat ini, saya menjadi sesuatu yang dilupakan dan tidak dipedulikan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam yang memanggilnya ya dan mengatakan, jangan sedih, Allah menjadikan di bawah kakimu ada sungai, aliran air yang mengalir. Kemudian wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyangkan wahai Maryam pohon kurma. Ya, seorang wanita hamil tua goyangin pohon kurma, kira-kira pohon buah kurma jatuh nggak, Pak? Siapa yang paling kuat di sini? Yang paling kekar badannya?
Kalau kita suruh menggoyangkan pohon kurma, kira-kira jatuh nggak buah kurmanya? Enggak jatuh. Tapi kenapa Allah suruh, wahai Maryam, hudzi ilaiki bijidhin nakhlah, goyangkan pohon kurma? Allah pengen lihat usaha, Pak. Allah pengen lihat usaha kita. Bisa nggak Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang, ya, tanpa bikin kapal? Bisa, kun fayakun. Tapi Allah ingin lihat usaha. Bisa nggak Allah langsung menangkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, menaklukkan Mekah saat itu juga di awal-awal dakwah? Bisa. Tapi Allah pengen lihat usaha. Tusakit alaiki rutaban janiyah, agar buah-buah kurma yang masak itu jatuh berjatuhan. Dipraktekkan Maryam dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, tuh buah-buah kurma jatuh. Artinya ini pohon kurma sedang berbuah. Dan kalau teman-teman yang paham pertanian, Pak, yang namanya pohon kurma, ya, zaman sekarang silakan umroh, ya, kalau bisa umroh, lihat apakah kurma itu sekarang matang berbuah. Jawabannya enggak. Karena yang namanya pohon kurma itu matang di suhu 30 sekian sampai 40 derajat Celcius di musim-musim panas. Artinya Nabi Isa dalam Al-Quran dijelaskan lahirnya di bulan musim panas, Juni, Juli atau Agustus yang semisalnya, yang jelas bukan di bulan Desember. Ini juga bantahan bagi orang-orang Pak Ustadz kondang-kondang di televisi yang mengatakan bahwasanya kita umat muslim boleh mengucapkan selamat hari raya Natal atau hari Natal dengan alasan dalam surat Maryam 33 dikatakan wassalamun alayya, selamat untukku, ya, yauma wulidtu, di hari aku lahir. Kita bilang, Pak, kalau seandainya tafsiran ayatnya ngucapin selamat hari lahir Nabi Isa, oke. Sekarang benar nggak Nabi Isa lahir di tanggal 25 gitu? Itu kalau seandainya itu ayat jadi dalil kita boleh mengucapkan selamat hari raya kelahiran Nabi Isa. Tapi ternyata kita lihat tafsiran para sahabat, tafsiran para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada yang mengatakan oh ini dalil bolehnya menyebutkan hari raya, selamat Natal dan semisalnya. Justru yang ada selamat atasku, kata Nabi Isa, di hari aku dilahirkan, karena beliau diselamatkan dari apa? Dari godaan dan gangguan setan atau iblis. Kenapa, Pak, kita kalau lahir anak kecil lahir itu menangis? Kalau dalam ilmu kedokteran ya paru-paru begini-begini gitu ya. Tapi dalam hadis disebutkan, Pak, kenapa bayi ketika dilahirkan menangis? Tusukan dari setan. Tusuk. Welcome to the jungle katanya. Ya, kenapa? Karena itu musuh. Muncul musuh baru nih. Ya, anak Adam muncul musuh baru, langsung ditusuk, mereka nangis tuh. Ya, bro, kenalan dulu, kita musuh, kata iblis dan keturunannya. Beda dengan Nabi Isa alaihi salam. Semua bayi kata Nabi SAW lahir dalam keadaan menangis, kecuali Isa ibn Maryam. Nabi Isa putra Maryam diselamatkan dari tusukan iblis tadi atau setan tadi. Inilah artinya aku tuh selamat di hari aku lahir. Beda dengan kita, karena itulah bayi yang normal itu kalau lahir nangis, kalau nggak nangis kan susternya cemas itu. Ini Bu, ada yang paru-parunya mungkin belum sehingga digini-gini ini. Ada banyak cara-cara agar membuat dia ini menangis. Kenapa? Karena normalnya ya dia lahir normal, ditusuk oleh iblis, oleh setan sebagai wujud permusuhan, wujud peperangan. Jadi perang yang paling dahsyat itu bukan perang dunia 1, 2, perang dingin Uni Soviet Amerika, bukan, tapi perang antara kita dengan setan, Pak. Ya, kita banyak tahu, sadar bahwa setan adalah musuh kita, tapi sikap kita seperti menjadikan setan sebagai kawan dan sahabat. Jadi ini penafsirannya. Jadi jangan sampai kita baca ayat ustadz pelintir sedikit kita, oh iya juga ya ini. Ya harus paham konsep tadi.
Itulah pentingnya kita harus dekat dengan yang namanya penjelasan para ulama. Jadi tidak ada referensi yang pasti Yesus atau Nabi Isa versi kita lahir di tanggal 25 Desember, nggak ada. Ya, tidak ada dalam Bible. Kalau bukan di Bible saja tidak ada, bagaimana mereka mau menetapkan demikian? Selanjutnya, ya, poin yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita tidak pernah mengucapkan selamat hari raya Natal atau hari raya orang kafir yang lain, Pak. Ingat, kalau kita baca referensi, Natal itu sudah ada di abad keempat Masehi, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di abad ke-6 Masehi, 500 sekian, 571 kalau nggak masalah Masehi. Artinya ada kurang lebih 200-300 tahun antara peringatan Natal sampai Nabi lahir. Artinya Natal itu didapetin oleh Nabi. Ya, setiap tahun tuh Desember ada mereka merayakan Natalan. Tapi coba kita baca hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ya, Imam Ahmad, Imam Malik, Muwatta, yang semisalnya, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan Nabi mengucapkan selamat hari raya Natal atau hari yang lainnya, ya, Merry Christmas dan semisalnya, ataupun hari raya orang kafir yang lain. Nabi ketemu dengan Nasrani dari Najran dari Yaman. Ketemu. Nabi ketemu dengan orang Yahudi 10 tahun di Madinah. Ada 3 Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Jumpa dengan Nabi SAW, bertetangga, hidup satu kota, dan orang Yahudi banyak punya hari raya, tapi tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan beliau mengatakan, selamat bro, hari ini hari raya kalian. Nggak ada. Seandainya ada, kita langsung ralat isi kajian kita malam hari ini, Pak, karena Nabi teladan kita, ya. Jadi mereka punya banyak hari raya, 13 tahun, bahkan orang musyrikin pun banyak hari raya, orang musyrikin, ya, tapi tidak pernah Nabi mengucapkan selamat kepada hari raya mereka. Begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in setelah sahabat, imam yang 4, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, nggak ada yang ngucapin, ya, Merry Christmas dan semisalnya. Ini poin yang ketiga. Karena kita umat Nabi SAW, kita mencontoh Nabi SAW. Karena Nabi tidak pernah diriwayatkan mengucapkan selamat, kita sebagai umat yang mengikuti beliau pun tidak demikian. Ustadz, itu kan zaman dulu. Zaman sekarang kayaknya perlu, Ustadz, untuk mengucapkan selamat sebagai bentuk kebinekaan tunggal ika, sebagai bentuk bahasa sekarang ini, toleransi dan semisalnya. Apa arti selamat, Pak? Selamat ya, juara, senang. Selamat itu artinya artinya ridho, senang, setuju. Woi, congratulations, bahasa dusun David Beckham, ya. Artinya selamat itu kita menyetujui, senang, bahagia, ridho, menerima terhadap sesuatu yang orang lain dapetin. Selamat ya nikah lagi, gitu. Selamat ya, masya Allah ya lahir anak, gitu. Nah, bayangkan kalau kita mengucapkan selamat kepada sebuah dosa, boleh nggak, Pak? Selamat ya berzina, nggak boleh, karena kita menyetujui. Selamat ya minum khamar, mantap, ya. Kalau ngucapin selamat maksiat saja tidak boleh dan tidak logis, bagaimana mungkin selamat atas kekufuran? Karena mereka meyakini itu hari-hari apa? Hari kelahiran anak Tuhan. Selamat ya lahir anak Tuhan kamu. Ya, selamat ya lahir kelahiran anak Tuhan, dan ini adalah kekufuran, Pak. Kita harus meyakini Nasrani kafir. Banyak ayat-ayat ya dalam Al-Quran menyebutkan kekufuran Nasrani atau Kristen.
ya dalam Al-Maidah 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Benar-benar kafir. Pakai laqad, sungguh kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah adalah Yesus. Allah adalah Nabi Isa dan yang semisalnya. Al-Maidah 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, dan sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 in 1, bukan kopi. Apa 3 in 1? Trinitas, Tritunggal. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Ini kalau ikut ujian matematika nggak lulus, Pak. 1 adalah 3, 3 adalah 1. 1 1, 3 di 3, tapi dia bilang Tuhan Allah itu terbagi menjadi 3 wujud, tapi hakikatnya 1. Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Anak, Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan yang ketiga Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Ini 3, hakikatnya 1. Ya mungkin kagek bunsin no jutsu dia nih, bagi 3. Ya, gabung lagi 1 dan semisalnya. Ini diantara akidah yang kata Allah kufur. Ya, menentang, nggak ada. Ini ucapan yang sangat kufur, Pak. Dalam surah Maryam 88, 89, 90, 91, 92 Allah menyebutkan betapa bahayanya ucapan Allah ini punya anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Laqad jitum syai'an idda, dan benar-benar kalian ini membatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Jadi bukan remeh, Pak. Sebagian kita mengatakan cuman ucapan. Ya. Ingat, gara-gara ucapan inilah Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah dimusuhi oleh orang-orang musyrikin. Pernah dalam suatu dialog, ya orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin datang ke Nabi SAW, Muhammad, kau tuh pengen apa? Dakwah itu pengen apa? Pengen cewek yang cantik paling belagak, aku datang ke paling. Kau pengen jadi pemimpin raja, aku jadi ke kau raja. Kata Nabi, aku tuh cuman siko ucapan be dari kamu. Siko ucapan, alangkah sedikitnya aku kunjuk ke 1000. Asal kau berhenti dakwah. Ya, apa dia ucapan itu? La ilaha illallah. Langsung mereka, Muhammad, ada baca. Tidak 1000, 100. Ya, karena mereka paham konsep itu menjadikan yang berhak disembah hanya satu. Sedangkan mereka punya banyak Tuhan. Tuhan Hubal, sembelahan mereka, Lata, Uzza, Manat, dan yang semisalnya. Jadi dengan satu ucapan itu, orang yang awalnya kekal di neraka jadi penghuni surga, Pak. Dengan satu ucapan. Jangan meremehkan satu ucapan. Dalam hadis dikatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah la yatabayanu fiha yazillu biha finnari ab'ada minal masyriqi wal maghrib. Ada orang yang ngomong ucapan yang dia anggap remeh-temeh, enggak masalah, enggak dosa, tapi gara-gara tuh ucapan dia dimasukkan ke dalam neraka, ya 70 musim gugur, 70 tahun, atau sejauh barat dan timur ke dalam api neraka waliyadzubillah, cuman karena satu ucapan. Bukankah banyak ucapan-ucapan kekufuran yang awalnya kita muslim jadi murtad, Pak, gara-gara ucapan. Selanjutnya kata Allah, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirlul jibalu hadda. Dan hampir saja langit-langit itu runtuh, Pak, atau pecah. Langit, bayangkan tuh langit 7 lapisnya itu hampir pecah gara-gara ucapan Allah punya anak. Bahkan bumi yang kita tinggal ini hampir terbelah gara-gara ucapan orang-orang Nasrani Kristen yang mengatakan Allah punya anak. Kemudian ya gunung-gunung yang kita lihat, ya Gunung Ibul dan gunung-gunung yang semisalnya, Gunung Mahameru, Gunung Semeru, Gunung Rinjani, itu di Indonesia aja. Ya Gunung Himalaya dan semisalnya. Di dunia Mount Everest itu
jadi luluh lantak, runtuh gara-gara ucapan ini. Anda auli rahmani walada, gara-gara mereka menganggap Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada, dan tidak mungkin, ya impossible Allah punya anak, Mbak. Karena Allah itu kan ya subhanallah, maha suci Allah. Kalau Allah punya anak, logikanya Allah bed rest, Pak. Punya anak. Allah hamil. Allah kontraksi, Allah sakitan karena punya anak. Karena itulah ini sifat makhluk yang lemah, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang kafir memang sering hobi mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi bilang Allah punya anak siapa? Uzair. Karena Uzair menghafal Taurat. Kemudian ya Nabi Isa dikatakan anak Allah gara-gara apa? Lahir tanpa bapak. Padahal kalau mau pakai logika mereka, mereka jadiin Nabi Adam Tuhan. Nabi Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Sedangkan Nabi Isa masih ada ibu. Kalau hebat-hebatan lebih hebat Nabi Adam. Ya, jadi nggak masuk logika hanya gara-gara dia lahir tanpa seorang laki-laki dia jadi Tuhan. Yang lahir tanpa laki-laki, tanpa perempuan siapa? Nabi Adam. Lahir tanpa laki-laki Nabi Isa. Lahir karena laki-laki perempuan kita semua. Yang lahir tanpa perempuan, iya, Hawa. Karena Hawa itu diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Sebenarnya dalam bahasa Hawa itu jadi anak Nabi Adam dalam bahasa, ya, karena diambil tapi dijadikan istri. Karena di zaman Nabi Adam orangnya cuma sedikit, boleh masih nikah sesama adik, kakak adik, ya. Kalau ndak ada kakak adik, tidak boleh dinikahi. Sama siapa lagi nikahi? Karena yang di manusia cuma ada itulah, semuanya anak Nabi Adam, sehingga boleh mereka menikah sesama kakak adik. Ya, sekarang tidak diperbolehkan. Di zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu mulai ada ya pernikahan sesama mahram. Bahkan orang-orang musyrikin mengatakan Allah punya banat. Apa banat? Anak-anak perempuan. Nggak adil, mereka nggak mau punya anak, yaitu para malaikat, wal iazubillah. Jadi Pak, mengucapkan selamat hari raya atau hari Natal, hari raya terus ya, selamat hari Natal itu adalah kekufuran. Sedangkan kita surat yang paling kita sukai surat apa? Al-Ikhlas, sepertiga Al-Quran. Nah, karena isinya tauhid. Karena Al-Quran terbagi jadi 3, Pak. Yang pertama tauhid, sepertiganya apa lagi? Hukum-hukum. Ya, tentang jihad, tentang pernikahan, tentang sholat, perintah zakat, seterusnya. Sepertiga lagi apa? Kisah. Ini Al-Quran sepertiga tauhid, sepertiga hukum, sepertiga kisah-kisah. Karena itulah semua orang suka dengan kisah, ya. Tidak pernah sepi. Si Indosiar, Azab, kemudian apa? Ku menangis, ya. Suara hati istri itu tidak pernah turun ini penontonnya. Bioskop rame, ya. YouTube rame, ya. Sekarang lagi viral layangan putus, ya. Ya, enggak bisa poligami orang-orang sekarang, ya, gara-gara film tersebut. Nah, ini di antara surat yang paling kita sukai Al-Ikhlas, Pak. Ya, trikul yang paling kita sukai. Setiap ngimamin sholat malam istri, surat itu terus yang dibaca. Ya, kenapa? Wah, saya tawadu. Ya, takut riya kalau panjang-panjang. Padahal hafalannya cuman itu saja, ya. Coba Pak, mumpung kita masih muda, minimal hafal 1 juz, Pak, juz 30. Jangan ngerasa puas dengan zona nyaman. Ya, belajar. Ya, mungkin kita bisa adain nanti ini ya, program gitu 3 bulan hafal 1 juz. Sehari cuman 5 baris saja. Sehari diulang-ulangi. Cuman kalau kita nggak punya tekad, semangat, ya berat. Kita hafal surat Kulhu, ya, atau surat Al-Ikhlas, di antara barisnya adalah lam yalid wa lam yulad. Tidak
tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya orang tua dan tidak juga punya anak, tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan. Kita sebut ucapan ini, tapi aneh kita nyelamatin sebuah hari yang diklaim sebagai hari kelahiran anak Tuhan, dan kontradiksi. Ya, kontradiksi. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengucapkan selamat hari Natal itu lebih parah dibandingkan selamat berzina ya. Selamat ngefly. Ya, selamat apa lagi? Ya, selamat bunuh orang ya, selamat. Kecuali yang dibunuh adalah ini ya, orang yang pantas dibunuh mungkin. Ya, al-gujum, bunuh ya, diperintahkan, wah selamat kau hebat sekali ya tadi. Kepak. Tapi kalau yang perbuatan maksiat, maka lebih parah lagi, selamat Natal. Lakum dinukum waliyadi. Udah Pak. Toleransi itu yang benar adalah apa? Adalah ada sebuah ucapan internet ya, saya minum kopi, kau minum teh, itu nggak digabung kopi jadi teh, itulah toleransi. Ya, artinya kita nggak ribut. Orang ngerayain Natal udah, kita nggak ngebom, kita nggak boleh, kau nggak boleh, enggak. Ya, kita nggak langsung lempari batu perayaan mereka, enggak. Kita biarkan. Coba buka KBMI, toleransi membiarkan, bukan mengikuti. Ya, bukan ikut-ikutan, bukan pakai Sinterklaas. Ya, nyuruh pakai jilbab susah nih. Sedangkan disuruh pakai ya Sinterklaas kostum itu galak. Nah, ini berarti ada yang nggak paham konsep toleransi. Jangan ajarkan Islam toleransi. Islam agama yang paling toleransi. La ikraha fiddin. Nggak boleh maksa orang lain masuk Islam. Kau Islam nak kau kebunuh, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Dalam jihad memerangi orang kafir ada 3 opsi ahli kitab. Yang pertama masuk Islam, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak masuk Islam, tapi bayar jizyah. Kau tetap agama Nasrani, kau tetap agama Yahudi. La ikraha fiddin. Nabi nggak pernah Yahudi kau masuk Islam, nggak. Ya, maksain tidak diperbolehkan, apalagi ya hal-hal yang semisalnya. Bahkan Islam memerintahkan kita berbuat baik, tetap jual beli boleh, ya berbisnis boleh, bermuamalah boleh. Bahkan dalam sebuah pendapat mengatakan boleh menikahi wanita ahli kitab, Yahudi Nasrani, boleh nikah sama mereka, boleh Ustaz, boleh. Tiap hari Ahad ke gereja nganter. Ya, tapi boleh bukan berarti sebaiknya wanita muslimah. Ya, banyak gadis-gadis ya, janda-janda di Prabu Mulih perlu diselamatkan. Kenapa? Menyelamatkan orang-orang Nasrani dan ya Yahudi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kita sama orang kafir yang tidak merangin kita, yang tidak mengusir kita untuk berbuat baik sama mereka, enggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita Nasrani, Yahudi, kita punya makanan, kita kasih kepada mereka, enggak tercela, enggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi punya budak pembantu Yahudi yang suka membantu Nabi. Ya, yang di ending hidupnya masuk Islam. Yang lagi sakit, ini orang kafir, ya dijenguk oleh Nabi SAW, didakwahi Nabi, asli masuk Islam lah engkau. Ya, dia bapaknya, Ati Abul Qasim, ikuti be Abul Qasim, masuk Islam, dia ucap syahadat, kemudian meninggal. Ya, Nabi bilang alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, ya Allah, alhamdulillah, Allah udah nyelamatin dia dari apa? Dari api neraka. Nabi punya utang dengan siapa? Orang Yahudi, dan meninggalkan hutang. Tapi sudah ada gadai. Ya, jadi tolong Pak, dalam konsep muamalah tidak boleh berhutang di lebih dari aset. Coba mulai sekarang hitung aset kita, tanah kita berapa, mobil kita kalau dijual berapa harga jualnya, rumah kita, rumah ngontrak, tanah kati, motor Supra 70.
Apa nih punya Supra ya, bukan ini ya, bagus masya Allah ya. Yang lama-lama tuh awet biasanya. Tapi maksudnya harga jualnya ya tidak seperti yang lain. Nah ternyata dihitung-hitung cuma 5 juta. Jangan pernah berutang lebih dari 5 juta Pak. Kalau kita punya utang sejuta-juta masih enak. Meninggal bisa dibayar dengan harta warisan kita, aset kita dijual. Ya, tapi kalau nggak ada bahaya, nggak ada bahaya. Jadi ingat Pak, toleransi itu membiarkan. Selama ini kita udah baik sama mereka, nggak pernah nyakiti mereka, nggak pernah zolim sama mereka. Mereka kalaupun nggak ucapin selamat, no problem. Tapi ini baik nggak pernah, ya kasih hadiah nggak pernah, ya bantu urusan pribadi nggak pernah. Ketika 25 Desember ujuk-ujuk mengucapin selamat dianggap paling toleran. Enggak. Toleran itu dari sikap kita, ya, membiarkan, ya, tidak mengganggu ibadah mereka. Ini diantaranya, mereka nggak butuh. Jangan sampai nggak keenakan sama mereka nggak butuh. Ya, kita nggak hilang toleransi kita karena nggak mengucapkan hal tersebut. Ya. Poin yang selanjutnya, ingat ulama sepakat Pak, ijma itu adalah salah satu dari 4 hukum ya primer Islam. Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, analogi. Ijma ini yang paling kuat powernya, secara power. Bukan Quran, bukan Sunnah, bukan ijma. Karena ijma ini adalah kesepakatan, artinya berdasarkan Quran atau juga Sunnah. Meskipun ada sedikit sekali ijma yang tidak dilandasi oleh keduanya, tapi secara power paling kuat. Tidak ada ulama satupun yang membolehkan. Ini udah paling kuat. Meskipun ada profesor tafsir Quran mengatakan boleh, ya ustadz kondang YouTuber mengatakan boleh, kalau ulama salaf udah sepakat, inilah sebuah kebenaran. Ya, kata Nabi, la tajtami'u hadhil umma ala dhalalah. Enggak mungkin umat ini bersatu di atas kesesatan. Dan mereka sepakat bahwasanya, ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah, sepakat mengucapkan haramnya ucapan selamat hari raya orang non muslim, termasuk ulama madhab Syafi'i, Syarbini, Ibnu Hajar Haythami. Ini ulama-ulama mazhab Syafi'iyah menukilkan bahwasanya haram mengucapkan selamat hari raya Natal. Bahkan MUI pernah mengeluarkan, MUI Majelis Ulama Indonesia kita memfatwakan haram. Hanya saja sekarang digoreng-goreng terus Pak. Ya, jadi umat Islam sekarang digoreng anti toleran dan semisalnya. Padahal dari dulu kita ya biasa-biasa saja menjalani hidup ini. Kok sekarang rasanya berat kalau tidak mengucapkan hal-hal yang demikian. Jadi ini diantara sebagian ya yang harusnya kita pahami konsep ini ya. Dalam Islam tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir, termasuk ya hari Natal. Dan ini ajarkan sama pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Itu yang paling penting tuh ini Pak. Nanti masalah-masalah yang gak prinsipil seperti TikTok, ya seperti nonton drakor dan semisalnya, ya atau masih hal-hal yang semisalnya, nanti yang paling penting masalah akidah. Ini ucapan yang berbahaya Pak. Ucapan meridoi kekufuran, ya ini adalah ucapan yang berbahaya, yang seandainya ini adalah sebuah kebaikan, tentu para sahabat setelah Rasulullah, para tabi'in, ulama mazhab mengatakan ya diperintahkan yang semisalnya. Jadi kita juga meyakini ini adalah sebuah perayaan juga agama orang lain, sehingga kita Pak dilarang menyerupai orang kafir dalam merayakan hal ini, baik dengan pakai atribut Natal, topi Santa Claus, bikin pohon apa itu cemara ya, pohon Natal dan semisalnya, kita berlepas diri ya. Jadi itu bukan toleransi. Nggak perlu kita masuk ke gereja mengikuti upacara mereka, nggak, kita diam aja ya, kita nggak mengganggu dia, kita biarkan. Itulah toleransi, kita biarkan. Dan ini namanya toleransi itu ada batasnya ya, ada batasannya. Misalnya kita melihat anak kita ya bawa misalnya bawa cewek ke rumah ya, bermalam di rumah, kita marah,
Pak, toleransi Pak, hargai pendapat saya, kena tempeleng dia. Ya, kalau ada orang misalnya dia pakai ganja misalnya, kemudian dia bilang toleransi, hargai pendapat saya, enggak ada batasnya. Ya, Anda jangan sampai kebablasan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan berarti membablaskan yang namanya toleransi. Ya, belum masuk waktu azan ya. Adapun tahun baru Pak, ya tahun baru nih kata orang ada 3 agama. Agama Majusi, kembang api. Majusi menyembah api. Kemudian Yahudi trompet. Ya, sedangkan perayaan hari itu sendiri adalah dari Nasrani, kemudian ditambah dengan api Majusi, kemudian trompet Yahudi. Beli trompet itu nggak masuk akal Pak. 3 kali percobaan. Yang pertama pembuatnya tidak mungkin tidak nyubo, kan tidak besar kayak bagus ini, ya siko sudah. Kemudian penjual kan masa gitu dicoba dulu, mantap. Yang ketiga pembeli yang tidak jadi, dia ngetes siko 2 seterusnya, ya. Jadi jangan kita jangan sampai tasyabuh dengan hal-hal yang ini. Maraknya ya, zina, miras Pak. Yang paling laris malam tahun baru apa Pak? Balon. Balon, bukan balon itu. Ya, hotel-hotel sudah penuh. Ya, hotel-hotel murah-murah itu penuh Pak. Balon juga penuh. Ya, rame. Ini apa kalau nggak maksiat Pak? Hari zina sedunia. Dan uang-uang itu untuk petasan itu kalau seandainya dibeliin ya uang untuk makanan, mungkin banyak perut-perut orang miskin yang kenyang. Oh itu luar biasa banyak Pak. Ya 100 juta, 100 ribu, tuh 200 ribu yang bagus-bagus itu. Ya kalau misalnya 10 aja berapa? 100 juta. Bisa beli mobil, bisa mobil second 100 juta, cuman sekali tuar, wah, udah selesai. Ya, subhanallah, alangkah nggak masuk akalnya kita yang masih merayakan malam banyak wanita muslimah kehilangan perawan-perawannya. Ya, malam semaksiat sedunia. Ya, tisu ajaib juga laris manis, Homer juga laris manis. Ya, bukan ada pengalaman, bukan. Katanya mah itu, ya. Dan yang paling penting Pak, terakhir sebelum azan, September, Oktober, November, Desember. Teman-teman yang belajar matematika, Septe dari kata Sabta. Sabta itu artinya apa? Sabta. Ada teman namanya Sabta nggak? Dalam ilmu kimia, Sabta artinya 7. Okta 8, Nova 9, Desember desa ya 10. Artinya padahal kalau kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu 9 bukan 7. Karena di zaman dahulu tahun baru itu bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember baru pas. Tapi diganti di zaman ya Kaisar Julius Caesar atau semisalnya, saya lupa. Sehingga orang-orang yang masih merayakan tanggal 31 April itu dibilang orang bodoh, April mob, karena dia masih merayakan bulan Maret. Sehingga dibodoh-bodohkan di bulan Aprilnya karena udah diganti menjadi tanggal 1 Januari. Jadi nggak ada yang pasti masalah tahun, ya. Sehingga tidak ada yang baru, tahun baru. Ya, rumah lama, bini lama. Kata yang baru, Pak. Ya, malah semakin dekat kita dengan kematian, waliyazubillah. Demikian, Pak, ya kajian kita malam hari ini. Kita langsung tutup azan ya, karena sebagian teman-teman mungkin ada undangan akekahan ya, termasuk saya. Ya.
Saya tutup kajian pada malam hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.